Alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Sebelumnya am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalaw min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu. Jadi janganlah kalian wahai kaum muslimin mengira akan masuk surga padahal belum datang ujian-ujian seperti yang menimpa orang-orang terdahulu. Mereka ditimpa baksa, kemiskinan, doro, penyakit, wazulzilu, diguncang baik dengan alam semesta, diguncang dengan musuh. Itu ujian-ujian yang menimpa orang-orang terdahulu itu kan. Sama akan menimpa kalian ujian-ujian tersebut itu. Maka gak heran itu kan, ketika ada orang-orang kafir yang memerangi kalian itu kan, Allah wajibkan kalian untuk memerangi mereka itu. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan bagi kalian hai orang beriman, al-qital, perang itu. Tentu perang melawan musuh Islam. Jadi Allah wajibkan itu kan, kalian perang mempertahankan akidah kalian, perang mempertahankan agama kalian gitu, melawan musuh-musuh yang akan menghancurkan Islam gitu. Wajib bagi kalian gitu. Wa huwa kurhul lakum, padahal perang itu kurhul lakum, tidak disenangi oleh kalian gitu. Siapa sih orang yang senang perang itu kan? Gak ada kecuali Rambo gitu. Rambo senang perang iya karena mendatangkan uang gitu kan. Syuting maksudnya. Ada syuting perang gak apa-apa, perang beneran. Kawan masing senang gitu kan. Semua pasti benci, suka senang gitu. Termasuk sahabat Nabi gitu kan. Setinggi-tingginya iman para sahabat tetap yang namanya perang itu gak senang gitu kan. Tapi karena suatu kewajiban dari Allah gitu kan, demi mempertahankan eksistensi Islam gitu kan, demi mempertahankan kejayaan Islam dari serangan orang-orang kafir gitu kan, maka mereka siap melakukan peperangan melawan orang-orang kafir gitu. Itu Allah tetapkan, Allah wajibkan perang gitu. Meskipun tidak disenangi gitu. Maka Allah berikan gambaran itu kan. Wa asa ang takrahu syai'an, dan bisa jadi gitu kan, yang kalian tidak senangi, yang kalian benci terhadap sesuatu, wa huwa khairul lakum, padahal sesuatu itu baik bagi kalian itu. Gak disenangi tetapi ternyata baik gitu kan. Seperti perang tadi gitu kan. Perang itu kan tidak disenangi gitu kan, tapi baik bagi kalian gitu kan, mempertahankan akidah gitu kan. Menang kalian disegani, mati kalian syahid gitu kan. Itu perang gitu kan. Mati syahid kan beda dengan mati biasa gitu kan. Wala tahsabannal ladzina qutilu fisabilillahi amwatan bal ahyaun inda rabbihim yurzakun gitu kan. Janganlah mengira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati biasa. Bal ahyaun, mereka hidup, ruh-ruh mereka hidup di situ, hanya yurzakun, diberikan rizki. Yastabshiruna bi nikmati minallah, mereka gembira dengan nikmat dari Allah. Itu surat Ali Imran. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum, dan sebaliknya bisa jadi kalian mencintai sesuatu tetapi sesuatu tersebut justru jelek bagi kalian gitu. Makanya gitu kan, secara umum gitu kan, meskipun ini perang gitu kan, tapi Allah menjawabnya secara umum gitu kan. Jadi apapun yang kalian senangi belum tentu baik gitu kan. Apapun yang kalian benci belum tentu jelek gitu kan.
Makanya ketika kita mencintai, sewajarnya ketika kita benci, sewajarnya bisa jadi yang kita cintai malah menjadi benci, atau sebaliknya yang kita benci menjadi cinta. Begitupun dalam berdoa gitu kan. Kita kan berdoa gitu kan, kepinginnya kan apa yang kita ungkapkan kepada Allah itu kan diberi gitu kan. Apa yang kita ungkapkan kepada Allah diberi sesuai dengan yang diharapkan oleh kita gitu kan. Ternyata oleh Allah tidak dikasih sesuai dengan harapan kita gitu kan. Janganlah kita berprasangka buruk pada Allah. Apa yang kalian tidak senangi bisa jadi baik, dan apa yang kalian cintai bisa jadi buruk gitu. Kita kan dalam hidup ini kan kepingin anak itu kan cakep gitu kan, ganteng gitu kan, atau cantik kalau perempuan gitu kan. Harapan kita kan seperti itu gitu kan. Tapi Allah kasih biasa misalkan. Nah, bisa jadi apa yang kita tidak senangi justru baik gitu kan. Alhamdulillah punya anak cantik gak ganteng. Coba kalau cantik keluyuran gitu, misalkan gitu. Atau anak kepinginnya pinter, semua kan gitu kan. Anak kepingin pinter gitu kan. Tapi ternyata kok begini gitu kan. Nah, bisa jadi itu baik bagi kalian gitu. Atau kok anak itu kok gak soleh misalkan, begini gitu kan. Janganlah berprasangka buruk, itu baik bagi kalian gitu kan. Atau apapun yang kita inginkan ternyata tidak sesuai dengan harapan kita, itu baik bagi kalian gitu kan. Sesuatu yang kalian tidak senangi justru baik bagi kalian, atau sesuatu yang kalian senangi malah bisa jadi tidak baik gitu kan. Kan ada orang tua gitu kan, ya Allah gitu kan, pingin anak itu pintar gitu kan, seperti tetangga gitu kan, sekolah ke luar negeri gitu. Tapi ketika tetangganya pintar sekolah ke luar negeri gitu kan, sampai tamat gak balik-balik kerja di sana gitu kan, sampai orang tuanya nelongsong gitu. Akhirnya apa? Bersyukur, alhamdulillah gitu kan, anak saya coba kalau pintar kayak tetangga gitu kan, gak balik-balik dari luar negeri gitu. Alhamdulillah meskipun gak pintar di dalam negeri gitu kan, berkumpul sama keluarga. Kenapa? Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu gitu kan, kalian tidak tahu gitu. Jadi berhusnudzon kepada Allah gitu kan. Apa yang kita tidak senangi bisa jadi itu baik, dan apa yang kita cintai bisa jadi itu adalah buruk ketika kita mengharapkan sesuatu kepada Allah. Yas'alunaka 'anis syahril harami qitalin fihi. Nah, di dalam Islam itu kan perang itu kan diwajibkan itu kan. Tapi ketika perang itu jatuh pada bulan-bulan haram itu kan, maka dilarang gitu kan. Bulan haram itu kan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab gitu. 4 bulan gitu. Dilarang gitu kan, perang pada bulan tersebut gitu kan. Jadi harus gencatan senjata gitu. Nah, kejadiannya gitu kan, ketika Rasulullah gitu kan mengutus Abdullah bin Jahas gitu kan dan pasukannya untuk memata-matai orang-orang kafir Mekah gitu kan. Siapa tahu mereka menyerang tiba-tiba gitu kan. Itu terjadi gitu kan di ujung bulan Jumadil akhir gitu kan. Jumadil akhir kan menghadapi Rajab gitu kan. Jadi Muharram, Safar, Jumadil awal, Jumadil akhir, Rajab gitu. Nah, ketika mereka mematai, lewatlah kafilah orang Mekah gitu kan. Kafilah tentu membawa barang dagang gitu. Ada 3 orang gitu kan. Dicegat oleh Abdullah bin Jahas gitu kan. Yang satu dibunuh, yang satu ditawan, yang satu melarikan diri ke Mekah gitu. Nah, ketika Abdullah Jahas membawa rampasannya ke Mekah gitu kan, para sahabat Nabi mengutuknya gitu kan. Kamu itu kok ini di bulan haram Rajab gitu kan. Abdullah bin Jahas gak tahu bahwa itu terjadi di bulan Rajab, perkiranya masih di bulan Jumadil akhir gitu kan, di ujungnya gitu kan. Padahal sudah jatuh di bulan Rajab gitu. Jadi para sahabat mengutuk, kamu itu kok. Bahkan Nabi sendiri pun sangat membenci gitu kan. Saya kan tidak memerintahkan kamu untuk
membunuh, untuk merampas, ini jatuh pada bulan Rajab. Akhirnya para sahabat bertanya, yas'alunaka anis syahril haram. Mereka para sahabat bertanya gitu, kepadamu hai Muhammad gitu kan, anis syahril haram, tentang bulan haram gitu. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab tadi. Qitalin fihi gitu kan, perang di dalam bulan tersebut gitu. Jadi aslinya itu yas'alunaka an qitalin fi syahril haram gitu. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad perang di bulan haram gitu. Gimana hukumnya gitu? Perang di bulan haram itu kan. Qul, jawab hai Muhammad gitu kan. Qitalun fihi kabir. Perang pada bulan haram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, ya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Qitalun fi kabir, besar sekali dosanya. Jadi kata Allah, perang pada bulan haram dosanya besar itu. Tetapi ingat itu kan, apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahas itu kan terhadap orang-orang kafir Mekah itu kan, itu tidak sepantasnya kalian cela gitu kan, tidak sepantasnya kalian hina, laknat gitu kan. Kenapa? Wasaddun an sabilillah gitu. Karena menghalangi orang Islam dari jalan Allah gitu kan. Umat Islam mau ke Mekah gitu kan. Ketika Rasulullah mau umroh ataupun haji, dihalangi oleh orang-orang Mekah gitu kan. Itu namanya wasaddun an sabilillah gitu kan. Dan menghalangi orang Islam di jalan Allah gitu kan. Wa kufrum bihi, dan kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah. Wal masjidil haram, dan menghalangi orang masuk di Masjidil Haram itu kan. Wa ikhraju ahli minhu, dan mengusir penduduk Mekah dari Mekah gitu kan. Akbaru indallah, itu malah lebih besar dosanya di sisi Allah ketimbang apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahas itu. Jadi kalian jangan mencela, jangan menghina, jangan melaknat apa yang dilakukan Abdullah bin Jahas itu. Karena apa yang dilakukan oleh orang-orang musyrik Mekah jauh lebih besar daripada apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahas itu. Jadi menurut ayat ini gitu kan, kalau terjadi perang pada bulan haram itu kan haram, tetapi ketika ada musuh yang sudah kelewatan banget itu kan dalam memperlakukan umat Islam itu kan, sudah mengintimidasi, mengusir, membombardir itu kan, maka ketika kita melakukan penyerangan terhadap mereka di bulan haram masih ditolerir gitu kan. Karena apa yang dilakukan orang-orang kafir Mekah jauh lebih hebat itu kan terhadap umat Islam gitu. Jadi jangan mencela gitu. Karena kata Allah, wal fitnatu akbaru minal qatl. Fitnah gitu kan. Fitnah di sini adalah kekejaman, penyiksaan, intimidasi yang dilakukan oleh orang-orang kafir, akbaru minal qatl, lebih besar itu kan dari sekedar pembunuhan yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahas itu. Jadi apa yang dilakukan oleh orang kafir terhadap muslim itu kan, mengusir dari Mekah terhadap Rasulullah dan para sahabat, mengintimidasi, memboikot gitu kan, membunuh sebagian para sahabat, itu lebih hebat sekedar dari apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Jahas itu. Jadi jangan dicela itu. Apalagi Abdullah bin Jahas itu kan tidak berniat untuk melakukan peperangan di bulan haram itu kan. Dia memperkirakannya masih di bulan Jumadil akhir itu. Apalagi orang kafir itu kata Allah, wala yazaluna yuqatilunakum. Apalagi mereka orang-orang kafir itu senantiasa terus menerus itu kan. Tidak henti-hentinya, wala yazaluna, tidak henti-hentinya itu kan.
terus menerus yuqatilunakum, memerangi kalian hai umat Islam itu. Jadi kadang-kadang di kita ini gitu kan, kadang ada sebagian umat Islam itu kan sering mengagung-agungkan orang-orang kafir ketimbang umat Islam sendiri gitu kan. Karena perbedaan fikih, perbedaan madhab gitu kan. Sementara kita tahu justru orang kafir malah lebih benci terhadap kita gitu kan, ketimbang umat Islam sama umat Islam gitu kan. Tapi kadang-kadang kita sering mencela seperti itu gitu kan. Banyak gitu kan, perbedaan organisasi, perbedaan mata, perbedaan fikih gitu kan. Kadang-kadang kita benci sesama Islam gitu kan. Tapi dengan orang kafir kadang-kadang rangkulan gitu kan. Padahal justru mereka orang-orang kafir gitu lebih mokong ketimbang umat Islam sesama umat Islam gitu kan. Kadang kan sering gitu, aku dengan mereka gitu kan. Tapi ketika umat Islam disebut intoleran, radikal, semacam-macam gitu kan. Tapi orang kafir disanjung-sanjung gitu. Contohnya aja kemarin itu aja apa? Kayak Papua gitu kan. Gak diburu gitu, sementara yang di Sulawesi gitu kan sampai ke ujung hutan diburu karena Islamnya itu gitu. Teroris Islam itu diburu sampai ke hutan sampai mati gitu kan. Sementara yang di Papua yang jelas-jelas merusak rakyat, membunuh rakyat, ya adem ayem aja gitu kan. Kadang seperti itu gitu kan. Kita ini memperlakukan sesama Islam justru lebih kejam, tetapi kepada orang kafir kita lembut gitu kan. Padahal dengan ayat ini jelas itu kan. Nah, sahabat itu kan sering memperlakukan sesama Islam, kamu tuh begini gitu. Padahal justru kelakuan orang kafir lebih gila gitu ketimbang apa yang dilakukan Abdullah bin Jahas. Jadi mereka itu selamanya akan memerangi kalian gitu kan. Hatta yaruddukum ang dinikum gitu kan. Sampai kapan mereka memerangi, memusuhi umat Islam itu? Sampai mereka bisa memurtadkan kalian dari agama kalian gitu kan. Inistata'u, jika mereka mampu gitu. Jadi berusaha terus gitu kan, umat Islam itu dimurtadkan gitu kan. Baik dimurtadkan pindah agama atau dimurtadkan kelakuannya gitu kan. Baik dia agamanya Islam tapi kelakuannya kafir gitu kan. Sama-sama murtad gitu. Itu mereka terus itu kan. Orang kafir itu memusuhi, memerangi umat Islam sampai umat Islam itu murtad gitu. Maka Allah ancam wa mayyartadid minkum ang dinihi, barang siapa yang murtad di antara kalian hai umat Islam itu, dari agamanya, dari agama Islam, fayamut, kemudian dia modar itu kan, mate itu kan. Wa huwa kafir, dalam keadaan kafir itu kan, murtad sampai mati kafir itu kan. Maka faulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah, maka mereka itulah amal-amal baiknya waktu di dunia itu hapus itu kan, di dunia dan di akhirat itu kan. Haji misalkan, sudah haji 2 kali 3 kali murtad gitu kan, maka pahala hajinya hapus. Puasa tiap tahun hapus itu. Itu kalau fayamut, kalau mati tidak insaf, tidak tobat. Tapi kalau dia murtad gitu, kemudian dia insaf gitu kan, maka amalnya kembali lagi gitu kan, tidak terhapus gitu kan. Kalau dia murtad kemudian mati, hapus amalnya gitu. Itu aja gitu. Tapi kalau dia murtad gitu kan, dihapus, tapi ketika dia insaf tobat lagi, maka amal-amal baiknya muncul lagi gitu. Itulah keistimewaan Islam gitu. Jadi kalau mati tadi gitu. Jadi kerugiannya amalnya hapus. Kemudian yang kedua, wa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka menjadi penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya gitu. Amalnya hapus itu kan, amal baiknya tidak ada juga di neraka gitu. Tidak ada amal baik sama sekali juga di neraka gitu. Kekal di dalamnya gitu. Itu ancamannya gitu kan. Secara dunia itu malah orang murtad itu dibunuh gitu kan.
Jadi yang boleh dihukum mati itu ada 3 gitu kan. Jinah muson itu kan. Jinah muson itu jinah yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah gitu kan. Suami istri yang sudah menikah gitu kan, kemudian dia berzina, maka dihukum mati gitu. Yang kedua orang yang membunuh. Orang yang membunuh maka dibunuh gitu. Yang ketiga orang murtad, hukumannya mati gitu. Dalam negara Islam misalnya gitu. Orang murtad dibunuh gitu. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang hijrah, wajahadu fi sabilillah, dan orang-orang yang jihad di jalan Allah, ulaika yarjuna rahmatallah, mereka itulah orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah. Jadi ayat ini ditujukan kepada Abdullah bin Jahsh. Abdullah bin Jahsh itu orang beriman, hijrah, jihad di jalan Allah itu. Mereka tidak berniat hendak melanggar ketentuan Allah, tapi betul-betul mengharapkan rahmat dari Allah itu. Kenapa kok rahmat? Karena itu yang dicari oleh umat Islam itu kan. Rahmat Allah gitu kan. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan kalian bisa masuk surga itu bukan karena amal kalian itu kan, tapi karena rahmat Allah. Sahabat bertanya, begitupun kau ya Rasulullah? Iya, begitupun saya gitu kan. Saya masuk surga bukan karena amalan saya, tapi rahmat dari Allah gitu. Karena kalau menghitung amalan nggak akan cukup itu kan, dengan balasan yang Allah berikan itu. Yang kedua, kalau hanya sekedar amalan itu kan, tentu yang rugi orang kafir kan gitu. Yang rugi orang kafir gitu kan. Kalau hanya sekedar amalan itu kan. Tapi karena rahmat Allah itu kan, maka kalian bisa masuk surga. Jadi rahmat Allah itu sungguh sangat luas itu kan. Jadi kalau antara rahmat dengan murka Allah itu justru besar rahmat itu. Kalau diperhitungkan rahmat itu 99%, 1%-nya murka Allah gitu. Makanya sepantasnya manusia itu bersyukur gitu. Betapa banyak dosa yang dilakukan oleh manusia, tetapi rahmat Allah masih tercurah gitu. Coba kalau Allah murka gitu. Setiap orang berdosa Allah azab, setiap orang berdosa Allah azab, tentu banyak manusia yang mengalami kerugian. Allah sangat luas itu kan, maka Allah memberikan kesempatan kepada manusia, terutama orang-orang yang melakukan dosa, untuk senantiasa memperbaiki diri dan tobat kepada Allah. Ya gak cukup. Jadi yang kita harapkan itu kan rahmat Allah itu kan. Tapi tetap sebagai manusia punya kewajiban untuk melakukan amal baik gitu kan. Maka ketika kita diberikan atau dimasukkan surga nanti kelak gitu kan, itu karena rahmat Allah, bukan karena amal kalian gitu. Tapi sekali lagi gitu kan, rahmat Allah bisa diraih manakala kita mendekati kepada Allah dengan melakukan amal-amal yang diperintahkan oleh Allah gitu. Gak mungkin rahmat Allah bisa tercapai kalau kita durhaka gitu. Gak mungkin rahmat Allah bisa tercapai kalau kita tidak melaksanakan perintah Allah gitu. Bahkan dalam hadis Israiliyat itu kan sebagian dijelasan khutbah Jumat kemarin gitu kan. Ada seorang Yahudi yang rajin ibadah gitu kan. 500 tahun gitu kan. Tahajud, puasa gitu. Ketika dia mati gitu kan. Kemudian kata Allah, malaikat masuk ke dalam surga gitu kan. Kemudian dia protes, ya Allah, maksudnya dengan rahmatku masuklah dia ke dalam surga gitu. Kemudian dia protes, ya Allah, bukankah aku ini banyak beribadah gitu. Karena ibadahku aku bisa masuk surga bukan karena maksudnya rahmatmu gitu. Maka kata Allah, kamu gak bisa masuk karena amalanmu meskipun kamu sudah beramal ratusan tahun gitu. Akhirnya coba hitung gitu. Amalmu hitung dari mulai awal sampai kamu mati, hitung amalmu gitu. Cukup enggak gitu kan kamu menerima pahala yang aku berikan di dalam surga gitu.
Setelah dihitung ternyata tidak cukup amal yang sudah dilakukan oleh manusia untuk membeli kenikmatan di surga. Nggak imbang gitu. Maka kata Allah itulah rahmat Allah gitu. Itu yang 500 tahun aja gitu kan, amalnya banyak, nggak cukup, apalagi kita yang sitin wasabin gitu, sitin baina sabin gitu, 60 sampai 70 umur umat Nabi Muhammad itu gitu. Jelas jauh gitu kan. Apalagi kita tobatnya berapa tahun gitu. Tobat kita hidup ini gitu kan. Dalam melakukan aja biasanya rata-rata orang tobat itu kan umur 40 tahun gitu kan. Standarisasi manusia, kesadaran manusia itu di atas rata-rata 40 tahun, di atas 40 gitu kan. Baru merasakan kesadaran gitu. Maksudnya keinginan ke masjid, keinginan meningkatkan ibadah itu di atas 40 gitu. Itu kan dalam Quran surat Al-Ahqaf gitu. Itu ada gitu kan. Hatta idza balago asyudahu wa balago arba'ina sanah gitu kan. Sampai umurnya dewasa dan mencapai umur 40 tahun, baru di sana dia merasakan akan mendekati kepada Allah gitu. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. Ya Allah, curahkanlah kepadaku gitu. Kesungguhan keinginan hamba gitu, untuk senantiasa mensyukuri segala nikmat yang kau berikan kepadaku dan kepada orang tua. Jadi kesadaran manusia itu rata-rata 40 gitu. Ketika Nabi diangkat 40 tahun. 40 itu rata-rata umur dewasa. Jadi kalau ada 40 tahun masih dablek itu semokong, angel. Jadi kesadaran itu 40 tahun. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Artinya apa yang dilakukan Abu bin Jahsh tadi diampuni oleh Allah karena tidak ada niatan untuk melakukan peperangan di bulan haram. Mereka betul-betul mengharapkan rahmat dari